ada seorang yang sedang berkuasa, ya, sedang berkuasa, anaknya itu ikut di dalam pencalonan capres dan cawapres ini ya, dan kemudian menterinya juga ikut juga di dalam apa namanya itu pencalonan calon presiden atau calon wakil presiden. Makanya kalau buat saya harusnya ada aturan satu ya, bahwa menteri kalau memang mencalonkan diri itu harus mengundurkan diri ya, tidak perlu jangan cuma cuti, sebab kalau cuma cuti ya, apalagi sekarang cuti juga dihapuskan ya, bahwa itu berarti masih bisa menggunakan kekuasaan atau penggunaan apa namanya itu dana ataupun fasilitas pemerintah ya untuk melakukan kampanye-kampanye politik tersebut ya, seperti yang dilakukan oleh salah seorang menteri yang kemudian menjadi calon presiden dan kemudian menggunakan apa namanya itu kendaraan milik negara gitu kan. Dan kemudian juga kalau kita lihat ya, mengapa ini juga perlu ada aturan mengenai bahwa presiden itu harus apa namanya itu dikurangi kekuasaannya pada saat misalnya dia sedang mencalonkan anaknya menjadi calon presiden atau wakil presiden. Sebab kalau nggak begitu, itu penggunaan kekuasaan atau abuse of power itu boleh dikatakan sudah pasti akan terjadi. Dan kalau sudah misalnya penguasa melakukan itu sudah pasti yang namanya penyelenggara pemilu itu akan tidak memiliki keberanian untuk mengatakan terjadi pelanggaran atau kemudian terjadi hal-hal yang tidak baik ya. Saya beri contoh misalnya sampai sekarang tidak ada itu pencabutan kampanye presiden untuk sebuah partai politik yang diketuai oleh anaknya dan kemudian tidak ada penghentian misalnya kampanye-kampanye beliau ke berbagai daerah ya yang seakan-akan itu membagi bantuan sosial tapi kemudian pasti televisi ataupun video itu langsung menyasar pada gambar ataupun baliho dari paslon nomor 2. Dan ini kan buat saya sangat tidak fair ya, sangat tidak fair. Makanya saya pernah mengatakan bahwa ini adalah suatu apa namanya pemilihan umum yang tidak berimbang ya, tidak berimbang. Kenapa tidak berimbang? Karena salah satu paslon itu benar-benar didukung oleh presiden ya, dan kemudian dua paslon yang lain itu adalah orang-orang walaupun ada pejabat di situ tapi tidak memiliki kekuasaan yang kemudian bisa membawahi aparatur negara ya, baik itu TNI, Polri, ASN, Satpol PP ataupun kepala desa ya. Jadi ini yang saya katakan bahwa ini memang suatu pemilihan umum tahun ini benar-benar pemilihan umum yang benar-benar bukan cuma asymmetric elections ya, atau yang tadi saya katakan pemilihan umum yang tidak seimbang, tapi juga pemilihan umum yang penuh dengan apa namanya itu pelanggaran-pelanggaran Ada atas pelanggaran-pelanggaran kaedah-kaedah Prof. Ikrar pemilihan yang terjadi kalau Anda ya. katakan bahwa ada abuse of power di balik daripada salah satu paslon tersebut, yakni adalah orang berkuasa di negeri ini. Apakah mungkin ada tekanan di Bawaslu sehingga lambannya proses pengadilan daripada pelanggaran pemilu ini di Bawaslu begitu lambat? Kalau buat saya pasti ada, walaupun mereka pasti akan menyanggahnya ya, karena sekarang yang terjadi adalah itu tadi saya katakan politik pengingkaran, politik penyanggahan ya. Jadi kalau udah ketahuan baru kemudian disanggah ya, termasuk juga misalnya baliho-baliho yang ada foto apa namanya itu anggota militer di situ. Kalau memang ada foto anggota militer dalam suatu misalnya di tengah sawah ada kampanye begitu, kan kita juga punya yang namanya Bintara Pembina Desa. Harusnya orang-orang ini bukan kemudian berkampanye untuk paslon nomor 2, tapi harusnya juga ikut mengamankan supaya pemilihan umum itu di berbagai wilayah Indonesia, apakah itu Babinsa ataukah Babin Kamtipmas, itu harusnya sudah bisa melakukan satu tindakan untuk mencegah itu yang namanya baliho-baliho dari salah satu pasangan itu bisa muncul di mana-mana termasuk di tengah sawah. Dan kalau kemudian itu masuk di dalam apa istilahnya itu video yang viral, barulah kemudian terjadi penyanggahan. Kenapa itu tidak dilakukan sejak awal gitu? Maksud saya pencabutan ataupun penyanggahan itu sejak awal, tapi Baik. baru terjadi setelah video mengenai hal itu viral. Dan itu yang kemudian kita katakan bahwa
disinilah Bawaslu itu tidak perlu ditakut-takuti, pasti mereka juga takut. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan kekuasaan, baik itu kekuasaan yang terkait dengan aparat penegak hukum ataupun kekuasaan yang terkait dengan misalnya yang orang nomor satu yang menjadi penguasa di negeri ini begitu. Baik. Iya, Prof. Ikrar, ini kan juga bukan hanya adanya pelanggaran dalam kampanye paslon tertentu ya, tapi juga ada penindasan dan juga intimidasi terhadap beberapa alat kampanye dari paslon lain seperti Anies Baswedan kemarin videotronnya informasinya kan diturunkan. Kemudian juga di daerah Jawa Tengah ini kan sebenarnya bisa dibilang kandangnya PDI Perjuangan, tetapi untuk poster-poster dari 03 sendiri sedikit karena lebih banyak poster 02. Nah, apakah memang ada intimidasi dari beberapa paslon lainnya ini agar tidak menampilkan APK-APK untuk kampanye, dan seperti apa seharusnya penanganan dari Bawaslu untuk menegur paslon-paslon yang mengintimidasi lainnya? Yang jelas ya, kalau saya melihat dari laporan-laporan media televisi ya, termasuk juga Metro TV, itu jelas ya. Saya beri contoh waktu Presiden akan datang ke Bali misalnya ya, waktu mau ke Gianyar ya, itu daerah itu adalah daerah kandang banteng, dan daerah itu adalah daerah tempat Presiden pernah mendapatkan suara terbanyak ya di dalam pemilu 2019 yang lalu. Dan kemudian mengapa? Kemudian gara-gara Presiden mau datang, langsung kemudian aparat kepala daerah di situ dan juga Satpol PP dan juga ada polisi dan militer di situ memindahi semua baliho paslon nomor 3 dengan alasan mengganggu mengganggu lingkungan gitu kan, karena Presiden mau datang. Pertanyaan saya, ini kan hajatan 5 tahun sekali. Kalau orang mau masang bendera, orang mau masang baliho, buat saya itulah kebebasan yang kita nikmati 5 tahun sekali. Kemudian kenapa itu dicabuti ya? Termasuk juga misalnya itu ada orang di sebuah RW gitu kan di Jawa Tengah yang saya tonton juga ya, itu kemudian mencabuti. Yang dicabut itu cuma balihonya paslon nomor 3 ya. Ini kan kelewatan, makanya ada masyarakat yang mengatakan ya kalau gitu cabut semuanya dong, termasuk juga misalnya iklan-iklan apapun yang ada di situ cabut. Dan ternyata mereka tidak mencabut, yang dicabut cuma paslon nomor 3. Demikian juga kemarin ya, itu videotron yang ada di sebuah daerah ya, baru 1 hari dipasang, tiba-tiba hilang. Pertanyaan saya, siapa yang kemudian menyuruh ya untuk kemudian itu dihilangkan? Itu yang makanya saya katakan ini benar-benar asymmetric election ya, di mana pemilihan umum ini benar-benar tidak seimbang karena ada satu paslon yang adalah anak presiden, dan karena itu menyebabkan ya kepala negara dan kepala pemerintahan ini bisa saja baik itu secara verbal ataupun tidak verbal itu kemudian memerintahkan aparat di bawahnya, atau aparat di bawahnya itu langsung melakukan itu karena ada ataupun tidak perintah untuk melakukan itu, karena memang mereka tampaknya bergerak bersama untuk memenangkan calon nomor 2 ini ya. Ini yang buat saya this is very unfair ya, very unfair. Dan ini mungkin coba terjadi di Republik Indonesia yang kanannya berideologi Pancasila, yang katanya itu kita menganut suatu sistem demokrasi ya, yang ternyata kita kembali ke suatu situasi di mana politik ketakutan itu mulai merajalela, kemudian politik pengingkaran itu juga mulai membabi buta, dan kemudian juga aparat-aparat itu juga semakin leluasa untuk berbuat apapun karena mereka merasa bahwa ini adalah perintah ataupun tidak diperintah oleh seorang presiden begitu. Ya, Prof. Ikrar, dengan waktu yang hanya tersisa kurang dari 30 hari lagi menuju ke pencoblosan, apakah Anda yakin Bawaslu ini akan tetap objektif menegakkan keadilan pemilu? Yang sebetulnya kalau saya bicara dengan teman-teman yang selama ini aktif di bidang kepemiluan ya, seperti teman dari Perludem ataupun teman-teman juga yang selama ini aktif di dalam pengawalan pemilu atau pengawasan pemilu, itu sebetulnya sudah meragukan
apakah itu KPU ataupun Bawaslu ya ataupun DKPP itu sebetulnya sudah diragukan independensi ya, bahwa mereka akan bisa melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik. Kenapa itu diragukan? Karena pertama itu adalah bahwa undang-undang pemilu untuk 2024 ini boleh dikatakan tidak ada ya, dan ini sekarang yang ada ini kan cuma pengaktifkan kembali undang-undang yang dulunya sudah dibuat pada 2017 yang lalu ya untuk pemilu 2019. Kemudian juga ya Anda tahu ya, ini juga kita harus mempertanyakan nih. Semuanya itu kan ditentukan oleh parlemen, misalnya pemilihan untuk menjadi anggota KPU, ketua KPU itu kan akan terkait dengan parlemen, terkait juga dengan presiden ya, dan itu yang kemudian kita harus pertanyakan. Memang niatnya baik supaya ini lebih demokratis, supaya ini wakil rakyat yang memilih, tapi Anda tahu karena pemilihan ini ditentukan oleh mereka, dan ini yang juga menyebabkan ada kedekatan-kedekatan berbagai unsur, apakah itu di KPU ataupun di Bawaslu dengan Masih ada partai-partai kurang lebih politik 30 yang ada hari di lagi ya parlemen. Prof. Ikrar dalam kampanye dan juga sebelum pencoblosan. Semoga KPU dan Bawaslu ini tidak masuk angin lagi dan bisa segera menegakkan keadilan dan juga kampanye dapat berjalan dengan lancar dan juga adil. Terima kasih Prof. Ikrar Nusa Bakti selaku pakar politik sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Prof. Ikrar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.